Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini, video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pengalaman Natal di Italia. Nah, kalau kita berbicara tentang Italia itu kan kita langsung terbayang soal salju kalau masa Natal itu ya. Karena kita melihat postingan-postingan ataupun berita-berita dari Italia itu pada masa Natal ini turun salju. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah seorang frater yang kini sedang menempuh studi di Italia, di Parma, di kota Parma lebih tepatnya. Kita akan mewawancarai bagaimana sih keseruan Natal di Italia meskipun di masa pandemi ini. Nah, kita juga ingin melihat atau mendalami lebih lanjut pengalaman atau nuansa Natal di Italia. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Frater Willibrordus Aditya Yudhistira, seorang frater Xaverian yang kini telah menempuh studi di Italia, di kota Parma. Selamat sore, frater. Selamat malam juga waktu Indonesia. Baleni. Selamat sore dan selamat malam. Iya. Frater, nah kami ini kan tinggal di Indonesia, merayakan Natal itu dengan sederhana boleh dikatakan karena masih berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi kami ingin menimba pengalaman dari negara lain. Nah, bagaimana jalannya perayaan Natal atau suasana Natal di Italia selama pandemi COVID-19 ini, frater? Apakah di Italia sudah boleh saling berkunjung ke rumah-rumah atau masih juga diterapkan pembatasan-pembatasan di kala pandemi ini, frater? Kalau melihat pengalaman tahun ini ya beda sekali dengan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya pasti ya. Karena Natal tahun ini di sini kan lockdown, jadi ditetapkan selama Natal dan Tahun Baru. Semua Italia itu termasuk zona merah. Jadi ya dilarang untuk berkeliaran kecuali yang memiliki surat izin yang namanya itu autodichiarazione. Kalau kita mau pergi keluar misalkan untuk tentu harus berat, mereka tanya kita harus siap untuk surat itu. Jadi selama Natal ini jadi dibatasi, artinya kalau mau berkunjung itu hanya maksimal 2 orang. Itu kalau berkunjung ke salah satu rumah. Tapi kami memutuskan untuk tidak pergi berkunjung ke rumah-rumah tahun ini. Jadi ya Natal tahun ini kami merayakannya juga sederhana dalam arti kita mengikuti misa di gereja, yang mana di sini juga karena di bawah jam malam semuanya harus kembali ke rumah. Jadi kalau tahun lalu kita merayakan misanya jam 11 malam, jam 12 malam. Tahun ini kita merayakannya lebih cepat, istilahnya lebih pagi, jam 7 malam sudah merayakan misa Vigilia malam Natal. Ya dengan cukup sederhana karena orang-orang sudah mulai resah kalau misanya lama, sehingga ya kita misa itu 1 jam selesai lalu pulang. Nah, apa yang kita lakukan untuk merayakan Natal meskipun lockdown? Ya kita merayakannya di komunitas bersama teman-teman frater. Setelah selesai misa, jadi kami disebar sesuai dengan paroki tempat kami kerasulan. Jadi dua-dua ke tempat paroki masing-masing, lalu jam 9 malam kami sudah pulang, berkumpul di aula seminari lah, tempat kami istilahnya ngumpul untuk kegiatan perayaan Natal itu. Jadi kemarin saya memasak perkedel, lalu ada teman dari Kamerun yang memasak kue khas Afrika. Jadi kami ya merayakannya cara sederhana lah dengan cara kami yang bisa kami lakukan. Teman yang dari Meksiko membuat satu makanan ringan khas Meksiko. Jadi ya kami rayakannya seperti itu karena nggak bisa merayakan secara pesta besar-besaran. Lalu dengan snack kecil itu kami, lalu dengan minuman
anggur dengan apa ya beberapa penghangat lah istilahnya penghangat untuk malam, karena memang di sini tahun ini lebih dingin dari tahun lalu. Tahun lalu itu nggak seperti tahun ini, karena tahun ini saljunya lebih banyak dan juga lebih tebal. Jadi tahun lalu itu hampir nggak turun, hanya turun 2 jam lalu hilang. Tahun ini sudah 2 kali turun dengan cukup lebat dan suhunya juga lebih dingin. Jadi sudah sampai -5, sudah turun. Jadi memang aneh karena biasanya global warming lebih panas, sekarang malah lebih dingin. Tapi selain dingin itu, ya itu karena situasinya lockdown, jadi kami merayakannya ya hanya di rumah sambil nyanyi-nyanyi. Dan itu juga cukup, waktu itu sempat juga khawatir kalau mengganggu tetangga, karena memang di atas jam 10 kan tidak boleh membuat keributan segala macam kan. Jadi kami ya udah nyanyi aja. Di seminari kami kan ada piano, ada alat musik, terus ada pakai speaker. Jadi seolah-olah itu pokoknya kami nyanyi aja sampai malam Natal, terus paginya kami selesai terus ke misa lagi. Ya memang kalau dirasakan atau dimaknai lah, memang situasi lockdown ini membuat kita terbatas dalam arti ya itu tadi, nggak bisa berkunjung, nggak bisa merayakan misa atau merayakan Natal dengan tenang, karena banyak orang yang masih takut sehingga tidak pergi ke gereja misalkan, atau lebih memilih untuk Natalan di rumah. Nah ini yang kami lihat yang lebih kasihan itu adalah para orang tua atau kakek nenek yang tahun ini mungkin mereka tidak bisa merayakan dengan anak cucunya, karena saya melihat bahwa banyak orang yang takut atau khawatir kalau berkunjung ke rumah nenek atau ke rumah ini bisa membawa virus. Jadi itulah kalau saya melihat di tahun ini banyak yang mengeluh karena kesepian, nggak bisa menengok kakek neneknya, lalu perayaannya hanya makan malam di rumah. Ya itulah tradisi yang selalu di Italia itu kan, kalau malam Natal membuat di keluarga besar biasanya, atau kalau kami seminari itu yaitu diundang di salah satu keluarga dan biasanya saling bertukar hadiah itu. Nah tahun ini hadiahnya ya nggak banyak, ya kami terima tapi tidak sebanyak tahun lalu, atau kami juga tidak bisa memberikan hadiah seperti tahun lalu. Jadi itulah yang tahun ini sangat berbeda, ya bisa dibilang lebih sepi. Tapi kalau saya merefleksikan ini secara pribadi ya, melihat Natal tahun ini yang mungkin lebih sepi, yang mungkin lebih dalam tanda kutip tidak terasa seperti Natal-Natal biasanya. Tapi 2 hal yang saya lihat. Pertama, rahmat yang kami terima. Ini saya pribadi karena pertama turunnya salju, karena saya pikir itu satu pengalaman yang mengobati rasa kekurangan akan suasana Natal. Jadi suasana Natal itu terasa ya, tapi dengan salju itu, lalu dengan adanya pohon Natal yang kami tetap laksanakan meskipun mungkin suasananya berbeda. Lalu yang kedua itu soal itu tadi, di tengah rasa kesepian mungkin, atau rasa Natal yang kurang ramai. Di situ saya lalu melihat atau merefleksikan bahwa ketika saya mempersiapkan kandang Natal, di situ saya melihat bahwa sebenarnya Yesus itu kan waktu dia lahirkan belum ada lampu-lampu Natal, belum ada hiasan-hiasan Natal yang begitu terang, begitu meriah seperti yang kita buat sekarang. Waktu itu kan Yesus lahir dalam keheningan, dalam satu malam ya, di kandang yang ada di sekitarnya hanya kambing, hanya ternak segala macam. Dan di situ saya lalu merefleksikan, iya sebenarnya Natal tahun ini tuh memberi makna yang lebih mendalam dari Natal sebelumnya. Mungkin nggak terasa hiruk pikuk atau pesta meriah seperti biasanya, tapi di tengah keheningan masa lockdown itu malah memberi satu makna yang mendalam. Artinya bahwa Yesus tuh, Natal tahun ini tuh mengingatkan saya bahwa Yesus lahir di tengah keheningan, di tengah rasa kesepian, satu keluarga kudus yang datang hanya gembala, lalu para ternaknya, 3 raja dari Majus. Kan sepi kan itu, kalau melihat kan nggak ada pesta besar, tapi
kelahiran Yesus dalam keseningan itu malah menyampaikan atau membuat saya bersyukur, wah ternyata masa lockdown atau di tengah pandeminya itu menyadarkan saya akan peristiwa Natal itu. Dan di situ saya sadar bahwa Yesus tuh sebenarnya tuh lahir di hati kita itu loh. Dan itu yang membuat saya menarik adalah meskipun sekarang adalah masa lockdown atau kita terbatas, tetapi nggak mengurangi rasa kemanusiaan kita itu loh. Karena di sini kan banyak juga orang-orang miskin itu loh. Lalu saya dan beberapa teman yang kerasulan di komunitasan Ejidio itu, kami juga hadir ke stasiun di mana banyak orang miskin untuk membantu menyalurkan makanan, menyalurkan selimut, pakaian hangat. Itu karena selain juga dingin, mereka juga nggak punya rumah. Jadi itulah Natal yang saya rayakan. Jadi bukan hanya merayakan Natal di rumah, tapi juga satu kesempatan kami bisa berpartisipasi dalam karya sosial, membantu orang-orang miskin yang nggak punya rumah, yang kedinginan di luar, membagikan makanan, membagikan kado Natal istilahnya, terutama selimut, baju-baju tebal. Ya seperti itu. Jadi memang terasa sekali bedanya Natal, tapi makna Natal yang saya dapat itu malah lebih daripada yang saya dapatkan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Ya itu gambarnya seperti itu Natal terutama di Parma ya dengan keheningan lockdown, dengan diselimuti kedinginan, salju juga, tapi ternyata ada hal-hal lain yang bisa dipetik dalam peristiwa Natal tahun ini, yaitu pengalaman yang saya alami sih secara pribadi di Parma tahun 2020 kemarin.